everyone. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sejarah, yaitu kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang akan kita bahas hari ini, A. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. B. Bentuk-bentuk kolonialisme dan imperialisme. C. Perbedaan dan persamaan kolonialisme dan imperialisme. D. Dampak kolonialisme dan imperialisme. Oke, kita akan bahas satu persatu. Bagian A, pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme ataupun jajahan adalah sebuah sistem atau di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih berhubungan dengan negara asal. Imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana negara besar bisa memegang kendali ataupun pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Contohnya, ketika sebuah negara menaklukkan atau menempati tanah-tanah jajahan. B. Bentuk-bentuk kolonialisme dan imperialisme. Setelah kita tahu apa sih pengertian dari kolonialisme dan imperialisme, saat ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari kolonialisme. 1. Koloni eksploitasi, yaitu penguasaan suatu daerah atau wilayah untuk diperas habis tenaga penduduknya dengan cara kerja paksa atau kerja rodi. Tak hanya penduduk, sumber daya alamnya pun diambil untuk kepentingan negara yang melakukan koloni. Yang kedua, koloni penduduk, yaitu penguasaan suatu daerah atau wilayah baru dengan cara mengusir masyarakat pribumi yang kemudian digantikan oleh pendatang, sehingga membuat penduduk pribumi terabaikan. Yang ketiga, koloni deportasi, yaitu suatu daerah atau wilayah koloni yang dijadikan sebagai tempat untuk membuang narapidana yang tidak dapat tertangani oleh pemerintah. Kebanyakan narapidana yang punya hukuman seumur hidup. Mereka juga dijadikan tenaga kerja tanpa diberikan bayaran sebagai ganti dari keharusan pemerintah memberi makan mereka seumur hidup. Yang keempat, kolonialisme kelebihan penduduk, yaitu bentuk kolonialisme di mana penguasaan suatu daerah atau wilayah ditujukan untuk menampung kepadatan penduduk. Dan yang kelima, kolonialisme sekunder, yaitu bentuk kolonialisme di mana daerah yang dikuasai akan dijadikan sebagai kepentingan militer atau strategi perang. Dan yang selanjutnya, bentuk-bentuk imperialisme. Adapun bentuk-bentuk imperialisme adalah sebagai berikut. Bentuk-bentuk imperialisme dibagi atas dua. 1. Berdasarkan waktu munculnya, dan yang kedua, berdasarkan tujuan penguasaannya. Kita bahas yang pertama, berdasarkan waktu munculnya. Dibagi atas beberapa imperialisme. Yang pertama, imperialisme kuno. Ialah imperialisme yang terjadi kurang lebih sejak 1500 Masehi yang berlangsung pada zaman kuno sampai zaman pertengahan. Semboyan pada masa imperialisme kuno ialah semboyan 3G, yakni gold yang artinya mendapatkan kekayaan, glory yang artinya mencapai kejayaan, dan gospel yang artinya menyebarkan agama. Imperialisme ini dipelopori oleh negara Portugal dan Spanyol. Yang kedua, imperialisme modern, yang artinya imperialisme yang terjadi pada saat awal revolusi industri pada tahun 1500 Masehi sampai dengan akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1942. Yang ketiga, imperialisme ultramodern, yang artinya imperialisme yang berlangsung setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Imperialisme ini lebih mengutamakan penguasaan ideologi, mental, dan psikologi. Dan yang kedua, berdasarkan tujuan penguasaannya. Bentuk-bentuk imperialisme dibagi atas beberapa bagian ya. Yang pertama, imperialisme politik,
yang artinya bentuk imperialisme di mana penjajah menguasai seluruh kehidupan politik dari negara lain. Dan yang kedua, imperialisme ekonomi, di mana imperialisme ekonomi bertujuan untuk menguasai bidang perekonomian dari negara yang dikuasai. Dan yang ketiga, imperialisme kebudayaan, yang berarti dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai kebudayaan dengan atau ke negara yang dijajah. Dan yang keempat, imperialisme militer, yaitu suatu bentuk imperialisme di mana penguasaan suatu daerah ditujukan guna kepentingan perang. Dan yang selanjutnya, C. Perbedaan dan persamaan kolonialisme dan imperialisme. Yang akan kita bahas pertama ya, perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam yang ada di negara yang bersangkutan untuk dibawa ke negara induk. Konsep penting dari kolonialisme ialah terjadinya perpindahan penduduk dari daerah asal ke daerah jajahan. Contohnya, negara Indonesia, di mana Belanda membentuk kota Batavia sebagai tempat tinggal bangsa Eropa yang terpisah dari bumi putra. Sedangkan imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan dengan mengajarkan bangsa yang dijajahnya untuk berbudaya dan memiliki cara hidup yang sama dengan negara induk. Contohnya yaitu imperialisme Inggris di Malaysia dan Singapura. Persamaan kolonialisme dan imperialisme. Adapun persamaan kolonialisme dan imperialisme adalah membuat negara yang dijajah semakin sengsara dan menderita atau terpuruk, dan membuat negara yang menjajah semakin makmur. Dan yang terakhir, D. Dampak kolonialisme dan imperialisme. Dampak kolonialisme dan imperialisme dapat dibagi dalam beberapa bidang, di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Oke, kita akan bahas yang pertama, dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Dampak di bidang politik, Daendels atau Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Semua bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji, sedangkan menurut adat istiadat, kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapatkan upeti dari rakyat. Pada masa ini, bupati dijadikan sebagai alat kekuasaan pemerintah kolonial. Pamong praja yang dahulu berdasarkan garis keturunan berubah menjadi sistem kepegawaian. Yang kedua, di bidang sosial. Dampak di bidang sosial, pembentukan status sosial di mana bangsa Eropa menduduki status sosial tertinggi. Kemudian Asia dan Timur Jauh, dan untuk status yang terakhir ditempati bagi kaum pribumi. Yang ketiga, dampak di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, perkebunan di Jawa terus berkembang dan maju, tetapi di Sumatera mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja, sehingga dilakukan program transmigrasi. Yang keempat, dampak di bidang budaya. Imperialisme dan kolonialisme membuat peranan politik para elit yang merosot, menjadikan raja atau bangsawan mengalihkan perhatiannya ke bidang seni dan budaya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Miss harap materi kita untuk hari ini bisa dipahami dan dimengerti. Sekian dan terima kasih.